Nah, teman-teman, siapa sih sampai sekarang itu masih suka koleksi pajangan-pajangan? Nah, tentunya pasti ini gue akan mereview sebuah pajangan dan pasti berhubungan dengan Iron Man. Tapi teman-teman jangan lupa sebelum kita lanjut untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke teman-teman, hari ini kita akan mereview sebuah koleksi gue yang bisa dibilang sudah cukup lama, sudah cukup tua, dan sudah waktunya untuk dia keluar daripada kandangnya. Di depan gue ada sebuah pajangan Iron Man keluaran daripada Diamond Select. Dan ini adalah The Invincible Iron Man Market, teman-teman. Nah, mungkin ada yang bingung, Diamond Select apaan sih itu? Well, bisa dibilang Diamond Select itu termasuk salah satu pelopor sebelum Sideshow juga ya. Mereka juga termasuk salah satu contender terbesar atau kompetitor terbesar Sideshow. Mereka mengeluarkan banyak pajangan-pajangan. Dan mereka itu pertama kali establish tahun 99. Dan kemudian semenjak tahun 2007 mereka sudah mulai itu gencar-gencarnya. Mungkin earlier dan 2007 deh, mereka sudah mulai bukan cuma mengeluarkan patung saja, mereka juga bikin beberapa figure-figure dan pastinya mereka sudah mendapatkan license untuk Marvel ya teman-teman. Nah, mungkin yang bertanya, apa sih market? Mungkin anak-anak desain pada ngerti market itu apa. Market basically ya, it's just like a small sculpture gitu. Karena ini, teman-teman koleksi kopegang ini bukan dicetak oleh mesin, tapi di hand sculpt atau di sculpture itu bilang apa? Ukiran, pahatan. Jadi dibuat oleh si satu orang ini yang bernama Oliver Brick, teman-teman. Nah, jadi koleksi ini terbatas hanya 2000 piece saja di seluruh jagat antara dunia ini. Hanya ada 2000 piece saja, teman-teman. Dan di sini dalamnya ada sertifikatnya, ada nomor serinya lengkap semua, ada tantangan si sculpture-nya, which is Oliver Brick itu sendiri. Nanti kita akan lihat di dalamnya, teman-teman. Oke, dan untuk Diamond Select di eranya zaman itu packagingnya selalu seperti ini. Koleksi patungnya itu langsung dikasih lihat di tampak depan, kemudian di sisi-sisi sampingnya semua itu dikasih lihat semua. Hanya seperti ini, simple teman-teman ya. Kita langsung godok saja guys. Nah ini untuk packagingnya kardus standar, nggak ada aneh-anehnya, nggak ada brown shipper boxnya, nggak ada plastik wrapnya, nggak ada, hanya seperti ini. Dan kalau teman-teman bisa lihat, ini koleksi gue dapatkan situ, ini sudah pasti bukan brand new, tapi sudah bekas ya teman-teman, atau bisa dibilang back in box. Orang sebelumnya ini juga sudah pajang, tapi dia rawat dengan baik. Nah, kardusnya sudah seperti ini teman-teman ya. Oke, ya kalau untuk dari segi warna menurutku sih masih oke. Orang gue beberapa koleksi aja baru gue pajang berapa tahun karena materi udah pudar. Nah ini masih bagus loh. Nah, di sini di bagian bawahnya pada saat gue balik kalian bisa lihat ada nomornya. Nomor 157 dari 2000 teman-teman. Jadi di boxnya, jadi gue asumsi box dengan sertifikat dengan yang ada di body sculpture itu semua harus sama nomornya teman-teman ya. Nah ini logo si Diamond Select guys. Oke, ini packaging standar banget sih seperti ini. Tapi untuk era zaman dulu mereka udah bisa nyetak gambar seperti ini, menurut gue ya it's nice. Kalau untuk koleksi ini sendiri itu keluarnya di tahun 2005 teman-teman. Jadi makanya tadi gue bilang berarti di latest paling ke 2005 itu mereka sudah harus punya license untuk bisa ngeluarin koleksi ini teman-teman. Oke. 2005 dan mereka itu base-nya waktu itu ada di Amerika, di New York sama di Hong Kong. Teman-teman, nah ini kita langsung buka aja ya. Kardusnya, nah ini teman-teman bisa lihat ini sudah worn out, sudah tua. Kita buka. Nah, ini dalamnya ada styrofoamnya guys. Gue takut banget throwback. Oh no, the struggle is real. Oke. Nah, ini gue pinggirin dulu boxnya. Nah teman-teman, di dalamnya seperti ini. Ada styrofoamnya dan ada si sertifikatnya nangkring di sini. Nah, gue nggak, I don't plan to keluarin. Tapi basically seperti ini teman-teman. Ini ada tanda tangannya. Ada tanda tangan si siapa Oliver Brick-nya. Kemudian ada nomornya, nomor 157 dari 2000. Certificate of Authenticity, teman-teman. Oke, ini sepertinya ya seperti kertas card biasa aja sih. Oke. Nah, kemudian ini packagingnya, boxnya. Ini yang pasti karena sudah dibuka, pastinya nggak perlu gue potong-potong lagi. Nah, gue buka teman-teman. There you go. Nah, ini ada plastiknya.
Wow, oke. Kita keluarin dari plastiknya dulu. Wow. Oke, ini kita tutup dulu ya. Oke teman-teman, ini adalah koleksinya. Masukkan dulu. Masuk ke sini. Oke. Nah teman-teman, ini adalah si Iron Man. The Invisible Iron Man Market keluaran dari Diamond Select. Guys, ini seperti ini. Oke, kita langsung bahas aja ya. Oke, untuk tampak keluar, ini berarti referensinya adalah Marvel Comics. The Invisible Iron Man. Warnanya very classic, red and yellow. Dan ini, teman-teman jujur ini kalau di hand sculpt, bener-bener mereka ukir pahat sendiri. Ini sih menurut gue keren banget coy. Ini presisi banget dan rapi banget. Dan untuk namanya tangan gitu ya, kiri dan kanan, wow, ini menurut gue kece. Dan untuk dari segi akurasi, dia punya muka, gue demen banget loh untuk yang referensi ke Marvel Comics gitu, tampak mukanya tuh yang bener-bener kayak bulat, simetris, kotak gitu, kayak bener-bener yang kayak besi dipahat gitu. Gue suka banget dia punya faceplate-nya itu rapi, dan gue asumsikan kalau misalnya ini aja di hand sculpt, pasti warna ini juga harusnya, gue nggak tahu metodenya apa, metode celup, metode spray paint, di hand paint gue juga nggak tahu teman-teman, tapi ini warnanya oke sih, menurut gue cukup rapi loh, gitu. Kemudian untuk dari segi pewarnaan beberapa body parts-nya itu agak berbeda, kalau teman-teman notice, di bagian paha, di bagian tangan, di bagian faceplate, itu warnanya lebih kayak mengkilap. Gue nggak bilang metalik, tapi lebih mengkilap ya. Jadi gue nggak tahu itu jenis catnya, mungkin permainan catnya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang ngerti lukisan, ngerti warna, bisa komen di below, berikan gue edukasi ini warnanya seperti apa, dari apa gitu mungkin ya guys. Nah kemudian untuk bagian belakangnya, ini menurut gue small detail tapi bagus banget, kayak lipetan otot punggung belakang itu namanya apa gue nggak tahu. Nah ini backnya, kemudian di sininya ada lekuknya juga. Nah kemudian ini bagian pantatnya ada garis-garisnya, dan dia tolak pinggang. Nah tolak pinggang pun kalau teman-teman lihat mereka nggak ngasal, tapi tangannya itu juga dibuat cukup hidup. Ada jari-jarinya semua, 1, 2, 3, 4, 5, kepalan tangan, lekukan jari jempolnya semua juga ada. Kemudian otot-otot pahanya, wuhu, keren. Dan untuk bootsnya, bagian kakinya juga bagus banget, teman-teman. Dan pastinya dong, art character di tangannya ini bagus, emas, dan sebuah trademark armor Iron Man yang di Marvel Comics itu ada seperti ini. Bagus, teman-teman. Cuman yang mungkin agak gue bikin bingung adalah kalau di bagian celana, bagian tangannya ada hitam-hitam, mungkin di bagian sini juga bisa dikasih aksen hitamnya juga kali ya, biar lebih, atau ke mereka kelupaan, karena di bagian kepala semua ada, cuma di bagian otot-otot kotak-kotaknya ini semua, perutnya ini aja yang ada hitam-hitamnya. Oke. Nah kemudian kita langsung ke base-nya. Di base-nya sendiri bawahnya itu tulisan Marvel, jadi diinjak gitu tulisan Marvel. Dan ini aksen-aksennya seakan-akan kayak plate, metal plate gitu ya. Ada jendol-jendolnya di sini kayak semacam skrupnya gitu. Straightforward, warna merah dan emas. Kemudian ini, The Invincible Iron Man. Di bagian plat bawahnya sini, referensi Iron Man dari Iron Man Comics itself. Nah kemudian, ini bentuknya juga lucu ya stand-nya ya. Instead of mereka cuma kotak doang. Bilang apa sih? Trapesium siku-siku mungkin teman-teman. Nah ini seperti ini, hitam, solid. Ini bukan plastik, by the way, ini keras banget. Nah, ini di bagian bawahnya nih, guys. Ada keterangan Marvel Iron Man, tahun 2005, produksinya ada license Marvel Characters, Diamond Select Toys, nomor 157 dari 2000. Jadi kita lihat di sini teman sama ya, sertifikatnya itu 157, di ininya 157, dan di box bawahnya ini semua 157. 157. Jadi all good, korek, semua benar ya teman-teman. Oke, kita rapin lagi begini. Nah, langsung saja. Oh ya, kalau untuk perbandingan, ini gue taruh seperti ini. Ini jari tangan gue, teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Ini perbandingan size-nya. Artikulasi nggak bisa diapa-apain, karena ini sekali lagi ini patung, sculpture, hanya bisa seperti ini saja, teman-teman. Oke, langsung kita bahas daripada yang pertama itu adalah packaging-nya dulu. Packaging-nya ini, teman-teman, simple, nggak aneh-aneh. Ya, dia di zamannya waktu itu, 2005, menurut gue ini untuk dari segi artwork, finishing box, ya I cannot expect much, tapi paling nggak dari segi safety-nya itu mereka oke banget.
dari segi styrofoamnya, cetakannya di dalam, kemudian juga untuk ada sertifikatnya. Menurut gue itu rapi, aman. Jadi untuk dari segi packaging, gue bisa kasih skor 4 out of 5 teman-teman. Karena menurut gue, meskipun simple, tapi safety-nya itu their number one priority, dan menurut gue itu gue suka. Jadi gue kasih 4 out of 5. Kemudian untuk daripada kualitas produknya sendiri, well, since it's hand sculpted dan perawakannya seperti ini, rapi, menurut gue top notch. Kemudian untuk dari segi pewarnaan gue suka, mereka ada aksen bagian bodinya di doff, ada yang mengkilap, warnanya juga on point banget, color paletnya. Kemudian hanya saja yang gue agak bingung itu kenapa ini ada hitam-hitam sela-selanya, tapi di sini nggak dikasih mungkin border-border biar lebih hitam gitu ya. Akurasi semua perfect sesuai, stand-nya juga gue suka, pewarnaan semua gue suka. Jadi untuk dari kualitas, gue akan kasih skor 4 out of 5 teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin dari segi harga, gue sendiri lupa teman-teman, gue beli ini tahun kapan, gue juga lupa harganya berapa. Yang pasti gue mau beli ini di luar, dan ini udah kondisinya second teman-teman. Nah, kalau gue cek di marketplace lokal itu nggak ada yang jual. Gue coba cek di marketplace luar itu banyak bertebaran. Koleksi ini baik banget guys. Dan itu harganya range-nya beda-beda. Ada yang masih disegel, ada yang sudah dipajang. Itu dan ada yang mereka mahalin karena serial code-nya itu kayak itu 157 di 2000. Ada yang serial code-nya lebih kecil lagi atau yang angka cantik. Nah, range harga yang gue temukan paling murah itu ada di 50 US dollar. Tapi yang paling mahal itu gue bisa temukan di sekitaran 80 sampai 90 US dollar teman-teman. Di range itu. Berarti kalau misalnya 50 US dollar sampai 90 US dollar ya, I would say kalau dirupiahin itu range harganya berarti sekitaran 700.000 sampai 1,5 mungkin 900.000 sampai 1,5 jutaan rupiah teman-teman gitu. Jadi dan since ini masih banyak yang berada di luar tapi di lokal tidak ada, ini jadi cukup menarik juga teman-teman. Dan ini hanya 2000 piece di seluruh dunia. Jadi kalau misalkan kolektor, baik itu kolektor arena atau kolektor pajangan, sculpture, menurut gue ini worth it saja. Jadi untuk dari segi pricing, I would say gue akan kasih angka 4 out of 5 teman-teman. So menurut gue overall untuk produk ini good. Oke teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, kalian ada mau nanya atau mau kasih saran, atau misalnya kalian mau komen, oh nih teknik pewarnaannya seperti ini, silahkan drop di komen below. Dan jangan lupa untuk wow, gue saking excited sampai keselak guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng guys, please. Oke, gue gak sabar banget untuk ketemu kalian di episode berikutnya, di review-review barang gue lainnya, di channel cinta kita di Ethan for Fun.